Iya iya iya. Ya bersyukurlah kita juga ada diberikan talenta oleh Tuhan, pastinya kita juga mengembalikan buat Tuhan. Rise and Shine ini tentunya lagu ini saya ciptakan tentunya untuk membangkitkan semangat dan juga biar semakin orang-orang bersinar bahwa masih ada harapan, masih ada peluang ya saat kita tentunya berjalan sesuai dengan rancangan dengan Tuhan pastinya. Itu yang saya tentukan. Iya 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 iya. Nah, hari ini spesial banget karena saya mengundang seorang sahabat saya. Dia juga seorang mentor saya juga. Ya, beliau adalah Haryanto Kandani. Selamat pagi Mbak Ria, Nah, selamat pagi heart listener semuanya. iya, Pak Haryanto Kandani ini adalah seorang achievement motivator ya. Dan penulis 4 buku bestseller. Nah, kalau Bapak Ibu sering ke Gramedia, nah bukunya banyak sekali di Gramedia. Beliau juga adalah seorang personal coach dan self improvement trainer yang berfokus pada peningkatan pencapaian pribadi seorang dengan pengalamannya di bidang SDM, praktisi pemasaran dan juga certified behavior analysis dari The Institute of Motivational Living USA. Nah, sampai saat ini nih Baria dan juga listener, Pak Haryanto Kandani ini udah berbicara di hadapan ratusan ribu orang. Hah? Iya. Yes. Iya. Wah, betul sekali. Banyak banget. Hmm. Nah, udah gitu juga dia keliling 30 kota lebih ya yang ada di Indonesia dengan gayanya nih dengan dinamis, penuh semangat, inspiratif. Dia telah berhasil memotivasi orang-orang untuk mengalami terobosan, meraih peningkatan produktivitas serta perubahan hidup serta mencapai target penjualan. Nah, beliau juga dipercaya memberikan program-program karakter building nih karena tentunya orang-orang butuh karakter ya building untuk juga X Factor Indonesia, Indonesian Idol, Miss Indonesia dan para artis. Nah, saat ini juga beliau juga terlibat aktif dalam menjalankan bisnis mengelola Next Level Training and Motivation. Nah, tadi websitenya betul, ada juga di Ya, www.motivatorindonesia.com. ada dua. Ada dua. Dan juga nih yang spesial Mbak Riama ya. Mbak Ria, Pak Rianto juga menginspirasi lewat buku-buku bestsellernya, yaitu ada The Achiever. Nah, saya suka banget tuh saya baca. Kemudian kedua, If You Believe You Can Achieve. Nah, ketiga, Becoming High Achiever. Yang keempat, Motivational Leadership. Nah, tanpa panjang, panjang lebar lagi, kita inilah udah hadir bersama kita Bapak Haryanto Kandani. Thank you Pak Ruby. Nah, Pak Haryanto, saya panggilnya Bro aja ya. Yes. Nah, waktu itu kan ya kita pernah bareng ya kuliah, sempat satu Ya. satu satu kampus ya. Saya lihat dulu Pak Haryanto, Haryanto dulu Bro, Haryanto dulu. Waduh, kayaknya kurang bergairah dulu di kampus juga gini. Nah, mungkin boleh di-share gak sih? Mungkin perjuangan dulunya seperti apa ya kan? Dulu juga saya lihat gondrongnya dulu ya. Ya. Nah, mungkin Bro Haryanto boleh share apa sih kisah dulu mungkin masa sulit yang dihadapi oleh Pak Haryanto Iya. Kandani. Iya. Oke, Betul. thank you. Jadi memang saya mengalami sebuah transformasi Ya, ya, atau saya transformasi. bisa katakan personal breakthrough, Hmm. sebuah terobosan pribadi karena saya itu dari kecil Hmm. lahir dari keluarga orang tua yang broken home. Oh, Jadi ayah broken kami itu home. sudah tinggalkan kami dari sejak saya kecil dan saya hidup dengan ibu saya sebagai seorang janda, membesarkan kami dan kakak perempuan saya. Dan akhirnya saya melihat tuh sebuah keluarga yang disfungsi ya, di mana ayah saya juga menikah dengan perempuan lain yang jauh lebih muda, 18 tahun lebih muda ya. Dan juga kehidupan ayah saya itu benar-benar bisa dikatakan berantakan ya. Penjudi, bandar narkoba, juga kehidupan malam, kelola hotel dengan banyak kegiatan-kegiatan yang sangat negatif ya. Iya. Dan itu yang saya lihat sendiri dan juga mengecewakan. Jadi saya bertumbuh jadi seorang yang minder, yang tidak percaya diri, yang sulit menerima kenyataan ini. Saya malu kalau teman-teman tahu keluarga kami itu nggak lengkap. Jadi saya selalu menutup lebih banyak dia, menarik diri. Akhirnya sampai satu titik saya juga melihat ibu saya itu depresi, kadang-kadang berapa kali coba bunuh diri, ya kan? Itu juga kalau itu mungkin saya dapat kabarnya dari paman saya karena saya masih kecil ya. Iya, iya. Benar, karena dia rasa berat sekali hidup dan kami hidup dari belas kasihan orang. Artinya ayah nggak ada, mau nggak mau ibu yang berjuang
dan paman dan lain sebagainya membantulah kami tinggal di rumah nenek di situ di sebuah daerah. Nah, karena keadaan seperti itu, akhirnya ada satu hal yang membuat ibu saya itu kecewa lagi yang kedua kali mungkin ya, pedih lagi karena anaknya yaitu saya. Saya menyakiti lagi hati ibu saya dengan saya akhirnya pelarian kepada sebuah kehidupan bebas ya. Saya terlibat narkoba, saya hidup hancur, dan juga saya mengalami sebuah kehidupan yang benar-benar pergaulan yang rusak ya. Jadi bayangkan ibu saya penderitaannya sudah double suaminya, anaknya juga ya. Tetapi di satu titik itu pernah ibu saya akhirnya dikuatkan oleh teman-temannya ya, ikut aktivitas kerohanian ya, dalam hal ini acara gereja ya. Nah, tapi saya waktu itu nggak terlalu tertarik hal-hal begituan karena memang saya sudah terjerumus ya, masuk dalam lingkungan ya. Seperti itu, nggak pernah sekolah dengan benar, kerjanya mabuk dan lain sebagainya. Nah, sampai satu titik tahun 98. Tahun 98 itu pas krisis dan saya pindah ke Jakarta. Di situ saya juga dalam keadaan udah kosong, udah hampa, udah rasanya nggak tahu harus buat apa lagi. Ekonomi juga secara banyak hal itu udah berantakan. Jadi saya coba hadir, ada teman ajak seminar, ya saya ikut-ikut. Ya tapi hari itu tiba-tiba saya mengalami sebuah semacam enlightenment, pencerahan, ya. Nah, kalau bisa saya katakan mungkin hubungkan itu momen saya rise and shine. Ya. Tapi itu baru rise-nya dulu. Baru bangkit dulu. Ya. Tapi yang luar biasa, saya ikut acara seminar itu, saya mengalami terobosan baik secara spiritual maupun mentality. Spiritual dan mental. Jadi memang secara spiritual saya tercerahkan, mengalami terobosan, dan juga secara mental. Luar biasa, saya berhenti semua kegiatan aktivitas bersalah itu, berhenti rokok, berhenti semua kegiatan negatif. Nah, saya mulai melalui proses kehidupan. Nggak mudah langsung untuk kita bersinar itu. Saya mulai belajar kembali banyak hal, saya mulai mengembangkan diri saya mulai meniti karir saya. Nah, akhirnya perjalanan itu cukup panjang sampai 17 tahun setelah dari 98 sampai 2016 ini. Akhirnya saya melihat dari satu pencapaian kepada pencapaian berikutnya. Puji Tuhan, Tuhan bukakan, Tuhan izinkan untuk saya raih dan membawa dampak. Mungkin nanti kita bisa ceritakan lebih lagi. Nah, Bro Har, ini juga pas Bro Har mengalami sebuah bangkit ya. Nah, pasti teman-teman juga kan, teman-teman yang waktu itu di lingkungan yang down-nya itu, pas lagi down itu pasti kan kaget dong, dan berusaha mencorek ya. Bro Har. Nah, gimana tuh? Iya, balik lagi dong. Ini kan teman gue nih, gitu kan. Ini teman saya nih, gitu. Memang, gimana tuh? Hadapi komunitas gitu. Iya, lingkarannya gitu. Iya, lucunya gini, memang waktu saya mengalami perubahan, teman-teman saya itu masih ada semua, ya kan? Jadi mereka melihat saya ini agak-agak apa ya, ini sok-sok alim, sok-sok tobat gitu ya. Nah, sementara bahkan gini, keluarga saya pun mengalami pandangan seperti, satu sisi mereka mau seneng, tapi takut juga, ini bener nggak nih anaknya berubah? Kakak saya yang perempuan dari Singapura, bener nggak nih adiknya berubah? Jadi atau cuma sementara, ya kan? Tapi semuanya itu waktu membuktikan. Akhirnya saya memang menarik diri dulu. Saya ketemu dengan komunitas-komunitas yang positif. Saya mulai bergaul. Saya punya mentor, ya. Dan akhirnya saya berkembang waktu demi waktu. Nah, ketika saya rasa saya sudah cukup diperlengkapi banyak hal, saya mulai masuk ke teman-teman saya yang lama ini. Karena itu penting buat saya. Mereka tuh sahabat-sahabat baik saya. Nah, akhirnya yang luar biasa, satu persatu dari mereka itu saya mulai membawa dampak, ya, dan akhirnya beberapa di antara mereka mengalami perubahan. Walaupun nggak semua ya, ada juga yang tetap kelihatannya sinis, kayaknya mulai menjauh, ini udah nggak asik lagi nih orang nih ya, nggak bisa diajak nakal gitu ya. Tetapi tetap saya waktu demi waktu, tahun demi tahun, saya tetap coba bersinar lah buat mereka ya, memberikan sebuah pencerahan, dan akhirnya beberapa di antara mereka jadi orang-orang yang berhasil juga ya. Kita bawa mereka pada pengalaman-pengalaman yang baik secara mentality, spiritual ya. Akhirnya mereka juga mengalami terobosan. Oke. Iya. Iya. Benar. Iya. Benar. Iya. Iya, benar. Jadi saya selalu katakan bahwa dalam hidup ini kita harus menemukan momentum. Ya, setiap orang perlu momentum dalam hidupnya atau turning point. Dan itu bisa terjadi dalam berbagai bentuk.
kebetulan posisi saya ikut dalam sebuah event ya. Tapi ada orang momentumnya ketika baca sebuah buku. Iya. Ada orang momentumnya ketika dia mengalami penderitaan yang sangat berat. Contoh, ada orang mungkin dia jalan tiba-tiba keciprat air waktu hujan. Iya. Dia bilang, aduh saya nggak mau lagi hidup miskin. Ya, saya Mhm. harus bangkit, saya harus mengubah nasib saya harus jadi orang yang berhasil. Ada lagi yang mungkin orang ketika di PHK, Iya, ya, iya. dia bilang, wah, saya nggak bisa terus begini, saya harus menghidupi keluarga saya. Akhirnya Iya. dari momen yang kelihatannya buruk di PHK, malah buka usaha bakso kecil-kecilan, jadi franchise, jadi pebisnis bakso. Iya. Nah, itulah yang saya katakan, dalam hidup kita perlu momentum. Nah, tapi kalau kita nggak membuka diri, nggak membuka hati dan pikiran melihat momentum itu, akhirnya kita Iya. akan terjebak dalam kondisi di mana saat ini kita begitu-begitu aja. Iya. Nah, jadi kalau bicara seminar, memang Baria, memang seminar itu kita juga harus pilah-pilah ya. Ada seminar-seminar yang memang bermanfaat buat kita, ada yang mungkin juga mungkin nggak mengena buat kita. Jadi kita lihat sesuai kebutuhan kita seperti apa. Oke. Yes.